Saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 12 Mei 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan hidup kepada kami pada saat ini. Sebelum kami menjalani kehidupan hari ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat yang kelima saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amin. Judul renungan kita, keputusan atas dasar hikmat. Saudara-saudara, Subrahmayan Chandrasekhar, seorang guru besar astrofisika di Universitas of Chicago, memiliki sebuah kebiasaan setiap 2 kali seminggu. Ia berjalan menempuh jarak kurang lebih 100 mil dari tempat tinggalnya di Wisconsin menuju Chicago. Kebiasaan tersebut terbilang berbahaya, sebab selain jauh, cuaca yang ekstrim juga dapat mengancam nyawanya. Ironisnya lagi, hanya 2 mahasiswa yang mendaftar untuk mata kuliah yang diampunya. Namun, ia tetap setia mengajar. Kesetiaan sang profesor menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk 2 orang mahasiswa adalah bagian dari pengambilan keputusan yang membutuhkan hikmat. Saudara-saudara, bagian pembacaan hari ini menggambarkan tentang hikmat dalam kaitannya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika hidup kita diarahkan seturut dengan kehendak-Nya, maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir. Antara lain, cara hidup berhikmat adalah sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal, dan tidak bergantung pada diri sendiri. Yang jelas bahwa menjadi orang yang berhikmat akan merasakan panjang umur dan hidup yang sejahtera. Hidup berhikmat bukan hanya supaya berkat mengalir dalam hidup kita, tetapi karena kita hidup dan menerima berkat dari Allah, maka kita pun harus menjadi orang yang berhikmat di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, dengan hikmat Tuhan kita akan dituntun untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga menghargai dan mengasihi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat dinikmati orang lain. Karena itu, hargailah hidup ini dengan takut akan Tuhan, jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam hikmat-Mu. Setiap apa yang akan kami lakukan senantiasa berdasarkan hikmat Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk terus setia menyatakan kehendak Tuhan
melakukan kehidupan berdasarkan hikmat Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, berkati kami Tuhan, sertai kami dalam tanggung jawab kami hari ini, pekerjaan dan rencana hidup kami. Biarlah semuanya kami dapat lakukan dengan baik dan sempurna. Berikan hikmat kepada kami Tuhan. Topang kami dan sertai kami. Berikan kekuatan kepada kami, sehingga semuanya kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan ini berdasarkan kehendak Tuhan. Dan kami pun menikmati hasilnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.